dalam-dalamnya itu Enggak, nyemplung. itu APBD mana? Provinsi. Tahun 2018. audit dulu deh. Bertahap dulu. Audit dulu Pak Perkin. Audit duluan. Saya mau nutup itu Audit nggak, inspektorat suruh ngitung kembali itu bahan-bahan. Kondisi Islamic Center Indramayu saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya sejumlah kerusakan serius pada masjid yang menjadi ikon religi Kabupaten Indramayu. Beberapa kerusakan yang mencolok terlihat pada 4 menara masjid, salah satunya roboh sejak akhir tahun 2020 dan belum pernah diperbaiki hingga saat ini. Dinding menara lainnya juga banyak yang terlepas hingga menimbulkan lubang-lubang yang cukup besar. Di bagian dalam masjid, kondisi rumput sintetis yang biasa digunakan anak-anak bermain sudah terlihat usang dan rusak. Lantai halaman masjid pun sudah banyak bagian yang tidak lagi tertutup rumput sintetis. Kerusakan bangunan juga cukup mengkhawatirkan dengan retakan besar pada tiang penyangga dan tembok yang terbelah menjadi 2 bagian. Karena alasan keselamatan, pihak pengelola memasang tali pengaman agar jamaah tidak naik ke lantai 2. Bupati Indramayu, Laki Hakim, melaporkan kondisi masjid tersebut langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan mereka, Laki menyampaikan kekhawatirannya bahwa Islamic Center yang megah ini berpotensi ambruk jika tidak segera ditangani. Ia juga mengakui bahwa sejak tembok retak parah, dirinya jarang mengunjungi masjid tersebut meski secara penampilan luar masih terlihat bagus. Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, langsung meminta agar dilaksanakan audit menyeluruh terhadap Islamic Center Indramayu, mengingat pembangunan masjid tersebut menggunakan anggaran bantuan dari Pemprov Jabar sebesar 122 miliar rupiah. Deddy mengungkapkan keheranannya karena masjid yang baru diresmikan pada tahun 2018 sudah mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan. Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, juga menyatakan dukungannya terhadap rencana audit tersebut. Ia menilai audit sangat penting sebagai dasar langkah perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kerusakan yang telah membahayakan keselamatan pengunjung masjid. Menurut Sirojudin, penanganan cepat harus dilakukan agar tidak terjadi risiko bahaya lebih lanjut. Dari hasil pengamatan sejumlah sumber, kerusakan di Islamic Center bukan hanya pada menara, tetapi juga melanda bangunan samping dan bagian selasar. Kerusakan lantai seperti ubin yang copot dan cat yang memudar juga turut memperlihatkan kurangnya pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dalam kondisi rusak dan berisiko, masjid tersebut tetap ramai dikunjungi masyarakat untuk beribadah maupun beristirahat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Islamic Center sebagai pusat keagamaan dan landmark Kabupaten Indramayu. Pemerintah daerah sendiri menyatakan akan berupaya mencari anggaran perbaikan, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan perbaikan bisa segera dilakukan. Estimasi biaya perbaikan mencapai sekitar 95 miliar rupiah untuk mengembalikan fasilitas masjid ke kondisi prima. Muncul beragam kerusakan lainnya dan terbaru itu lantai 2 masjid ini sudah tidak bisa dinaiki oleh jemaah maupun masyarakat karena khawatir jika beban yang berlebih akan membuat masjid ini roboh. Ini pihak DKM memasang tali rapiah di tangga menuju ke lantai 2 untuk mengantisipasi jemaah yang naik ke atas. Jadi Mulyadi sendiri saat mengetahui kondisi Masjid Islamic Center ini langsung memerintahkan inspektorat melakukan audit. Dia cukup kecewa karena memang bangunan ini belum lama, yakni sekitar 2018 lalu, dan menelan anggaran yang sangat besar. Terus dalam-dalamnya itu nyemplung. Enggak, itu APBD mana? Provinsi. Tahun 2018. audit dulu deh. Bertahap dulu. Audit dulu Pak Perkin. Audit duluan. Saya mau nutup itu Audit nggak, inspektorat suruh ngitung kembali itu bahan-bahan yang dipakai segala macamnya. Audit. Jadi kalau saya mau nutup kan saya nggak berani karena orang Tapi masih itu pada punya datang. kabupaten. Punya kabupaten atas bantuan dari provinsi. Berat provinsi ya. 100 miliar lebih ya waktu itu ya. Ya kasih bantuan masjid tapi dalam belum 10 tahun udah meroboh. Itu pas 2021. Tapi itu yang bangun bangsa Indonesia itu. Itu yang patah, itunya kan 2021 kan? 2021 sudah menaranya sudah ambruk. Berarti 3 tahun ambruk.
Kami khawatir kalau misalnya itu tidak ditutup atau ditutup sih sebenarnya. Cuman kan nutup itu kesannya masih bagus. Kalau orang awam akan berpikir masih bagus. Enggak, nanti diaudit dulu, audit investigatif ya, sifatnya, kemudian nanti diputuskan ditutup setelah audit investigatif. Baik. Ditutup dan kemudian nggak boleh berhenti di situ penyelidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.